Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Semoga semuanya sehat dan masih semangat belajarnya ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ika yang mengajar materi pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai otot. Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot dibedakan menjadi tiga, ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Nah, ini contoh gambar otot bisep dan juga otot tricep yang ada di lengan atas. Nah, ini contoh gambar perbedaan antara otot polos yang bekerja tanpa kesadaran, kemudian otot lurik bekerja di bawah kesadaran sehingga cepat lelah, dan juga otot jantung yang letaknya ada di jantung juga bekerja tanpa sadar. Nah, ini contoh gambarannya. Contoh perbedaan antara otot polos, otot lurik atau rangka, dan juga otot jantung. Apa itu otot lurik? Otot lurik itu ciri-cirinya inti sel banyak berada di tepi, kemudian bentuknya silinder atau panjang dan juga panjang. Terdapat pada lengan, perut, pipi, dan juga rangka tubuh. Bekerja di bawah sadar sehingga cepat lelah. Ini otot lurik. Yang kedua adalah otot polos, bentuk gelendong, kedua ujung runcing, inti selnya satu terletak di tengah, bekerja di luar sadar. Kerjanya lambat, teratur, dan tidak lelah karena bekerja di luar kesadaran. Ini contoh otot polos, ada di otot pencernaan. Yang ketiga otot jantung, letaknya ada di jantung, bentuk pemanjang silinder, terdapat di jantung, bekerja di luar kesadaran. Inti selnya banyak, terletak di tengah. Sifat kerjanya ada sinergis protagonis, saling kontraksi, dan saling relaksasi. Kalau antagonis jika satu kontraksi, yang lainnya relaksasi, seperti pada otot bisep dan tricep. Fungsi otot melakukan gerakan membantu organ lain dalam tubuh manusia untuk bergerak, sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, ada beberapa gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, riketsia, karena kekurangan vitamin D sehingga tubuh membengkok. Penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D-nya untuk penyembuhan. Yang kedua, osteoporosis, kekurangan kalsium terjadi pada orang dewasa atau usia lanjut. Fraktura, patah tulang, penyebabnya tulang mengalami benturan keras. Kemudian ada artritis, sendi sakit dan bengkok. Ada juga rematik, itu salah satu bentuk artritis tadi, sendi sakit dan juga bengkok. Ini contoh gambarnya. Contoh gambarnya ada patah tulang, osteoporosis, fraktura, kemudian ada kelainan tulang belakang seperti pada lordosis, skoliosis, dan juga kifosis. Nah, posisi tubuh yang salah ada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping atau ke kiri ke kanan, lordosis, tulang belakang melengkung ke depan, dan kifosis melengkung ke belakang. Gangguan dan kelainan otot seperti pada tetanus, kondisi otot tegang terus-menerus karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium, sehingga otot terus-menerus kontraksi atau menegang. Yang kedua adalah terkilir, kerja otot antagonis di mana menyebabkan gerakan kacau sehingga ujung tulang tidak kembali di tempatnya. Kelainan berikutnya adalah kram, sama dengan kejang otot, karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Berikutnya adalah polio, mengecilnya otot karena serangan virus polio. Dapat dicegah dengan memberi imunisasi polio pada bayi. Berikutnya kelelahan otot, ini kondisi di mana otot tidak bisa melakukan kontraksi sehingga menyebabkan kram.
Gangguan berikutnya kaku leher karena gerak tiba-tiba atau salah gerak sehingga otot lehernya meradang. Ada hernia abdominal terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Berikutnya ada atrofi otot, penurunan fungsi kerja otot secara maksimal karena otot mengecil. Ini contoh gambarnya atrofi, penurunan fungsi otot. Nah, ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Contohnya, menjaga berat badan dengan olahraga, hindari duduk terlalu lama atau posisi duduk yang benar, perhatikan postur tubuh, konsumsi makanan bergizi, jangan merokok, olahraga teratur, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah olahraga, dan hindari olahraga secara berlebihan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.